Kemudian ketika ada PPMI Mesir, itu organisasinya dibentuk dengan namanya DPD. Karena mungkin salah satu faktor turunnya itu tembus mungkin. Kalian berjuang di Senat untuk organisasi yang tulus. Melawan orang yang berorganisasi plus dapat tembus. Adik pada zaman saat itu, orangnya politik di Mesir khususnya PPMI tadi, itu sebenarnya ada yang fenomenal sebenarnya. Yang fenomenalnya itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngesai, ngobrol santai bersama KMJ Mesir. Ayo bang, mari kita ngesai terlebih dahulu. Bagaimana bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di samping saya ada Abangda Al-Hafiz Asmi, biasa dikenal dengan Abangda Hafiz. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Senat Syariah Islamiyah tahun 2015 tahun 2019, dan beliau juga pernah menjabat sebagai bendahara di KMJ Mesir pada tahun 2016 tahun 2017. Nah, kalau di organisasi tidak diragukan lagi pengalaman Abangda Hafiz ini. Nah, kali ini bang kita membahas tentang geopolitik Mesir, baik itu berkenaan dengan PPM Mesir maupun dengan Senat mahasiswa yang ada di Mesir. Di zaman saya bang, ketika pertama sekali datang tahun 2021, itu ternyata organisasi di Mesir luar biasa. Ada Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Mesir, ada juga Senat mahasiswa baik itu FSI, Syariah Islamiyah, Usuluddin, Dirosat, dan lain-lain. Dan juga ternyata ada organisasi keluargaan setiap daerahnya. Nah, apa sih bang sejarah organisasi-organisasi ini ada gitu? Mungkin dari organisasi PPMI Mesir, bagaimana sejarahnya, dan apa juga sejarah dari organisasi Senat ini bang? Oke, tadi Asril sudah memperkenalkan diri ya. Yeah. Jadi katanya panggilan saya Hafiz gitu Yeah. ya. Sebenarnya boleh teman-teman manggil juga kalau yang belum kenal dengan sebutan Fizi kayak gitu ya, F-I-Z-I seperti itu, Fizi kayak gitu. Jadi Asril nanti boleh manggilnya Hafiz, boleh, Bang Hafiz boleh, atau boleh dipanggilnya dengan Fizi. Jadi memang kalau kita berbicara dengan geopolitik yang ada di Mesir, tentunya kalau setiap negara yang ada pelajar Indonesianya, baik itu di Malaysia, di Saudi Arabia, atau di Eropa maupun Amerika, tentu mereka punya organisasi masing-masing. Dan karakteristiknya itu beda-beda geopolitiknya masing-masing. Dan tata cara mereka berorganisasi pun mempunyai keistimewaannya masing-masing. Nah, kalau saya lihat untuk geopolitik sendiri yang ada di Mesir, itu seperti Pulau Sumatera. Oh. Nah, di mana Pulau Sumatera itu? Pulau Sumatera itu kan ujung ke ujungnya Aceh, kemudian dengan Lampung. Iya, Lampung. Nah, hanya saja di Pulau Sumatera itu kita lihat ada bukit namanya. Itu Bukit Barisan. Jadi kadang dia naik, kadang dia turun seperti itu. Memang ada kalanya beberapa hal membuat organisasi itu naik, kadang memang dia turun. Dan itu hal yang wajar sebenarnya seperti itu. Nah, kalau untuk sejarah bang, sejarah terbentuknya PPMI Mesir, salah satu organisasi induk yang ada di Mesir itu apa bang? Tentunya ketika waktu itu ya, memang untuk sejarahnya ini kita akan balik kembali kepada masa sebelum Indonesia merdeka. Karena memang kalau kita mengulik sejarah, sejarahnya nanti karena sudah sangat jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan kalau kita diceritakan dulu, dapatkan informasi daripada senior-senior kita. Senior kita sebelum kemerdekaan itu ikut andil dalam diplomasi terkait dengan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia 1945. Karena memang negara yang pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu adalah Mesir. Nah, kemudian hanya saja PPMI itu namanya bukan PPMI. Apa namanya bang? Jadi namanya itu sudah berulang-ulang kali. Sebelum namanya menjadi PPMI Mesir itu kalau tidak salah sudah ada beberapa kali namanya itu dirubah sesuai dengan komisi. Bahkan kita tahu sistem SGS itu sendiri yang kita anut sendiri yang ada di PPMI Mesir itu baru dimulai tahun 2003. Jadi pada sebelum 2003 itu sebelumnya mempunyai sistemnya masing-masing seperti itu. Nah, ini kalau dikulik lebih jauh, tentunya ini sangat jauh karena
kalau kita bicarakan dengan sejarah tadi, tentunya dimanapun kita berada perlu adanya organisasi, dan tentunya pada zaman dahulu salah satunya supaya lebih erat, itu yang pertama, kerukunannya lebih bagus. Dan yang kedua juga supaya menjadi kalau kita lihat itu perkumpulan Indonesia yang mengikat kekeluargaan. Karena kan zaman dahulu itu belum ada kekeluargaan sistem sekarang. Dan zaman dahulu itu masih tersebar. Jadi kalau misalnya kita kuliah pas saat ini, itu kita hanya bisa ngambil di Kairo. Kalau zaman dahulu kan boleh ngambil di Tonto, boleh di Mansuro, Betul. dan di daerah-daerah yang lainnya, seperti itu. Jadi ketika adanya PPMI, itu tempat kita bersua, tempat kita adu ide gagasan, dan juga kita tahu yang sebelumnya yang saya sampaikan tadi, ikut andil dalam diplomasi untuk kemerdekaan, seperti itu. Ternyata luar biasa ya Bang, perjuangan para senior kita dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan kita melalui diplomasi ya. Nah, tadi Abang katakan bahwa sistem SGS tadi, sistem government itu tahun 2003. Sekitar 2003 ya. Nah, ternyata sebelum tahun 2003 ini adakah sistem yang lain Bang? Atau sistem apakah itu? Ini karena memang sudah jauh ya, karena saya kedatangannya 2014, mungkin kita bisa merujuk lagi terkait dengan sejarah-sejarah. Tapi intinya pada zaman sebelum 2003 itu belum ada yang namanya sistem SGS. Itu. Sistem SGS, karena sistem SGS itu kan ada Dewan Tertinggi, ada MPA, betul. kemudian ada BPA, kemudian yang lain sebagainya. Ada ketua PPMI, kemudian ada lembaga otonom seperti Senat, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Dan pada sebelumnya itu belum kita gunakan sistem SGS pada sekitar 2023 ke belakang lah, itu belum. Berarti sistem apa yang digunakan Bang di sebelum tahun 2003 tadi? Jadi sistem yang digunakan dulu itu adalah sistem biasa. Jadi organisasi seperti biasa. Ada ketua PPMI-nya, kemudian ya ada MPA seperti KMJ. Kalau KMJ kan belum nganut sistem SGS dengan sempurna ya kan? Iya, betul. Nah, seperti yang kita alami di sini yang di KMJ itu yang dulu dialami oleh ataupun yang dianut oleh PPMI sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang sejarah ini sudah terlalu lama. Betul. Sebelum kemerdekaan. Jadi menurut dulu saya pernah disampaikan itu bahkan sebelum 1930-an, sebelum itu sudah ada PPMI Mesir. Betul. Nah, tadi Abang mengatakan kan mahasiswa Indonesia tidak hanya berpusat pada Kairo. Ada di Tonto, ada di Alek, kemudian ada di Luxor. Nah, bagaimana persatuan ini tadi untuk mengkoordinir dengan organisasi-organisasi mungkin ada di Tonto ataupun di Alek tadi, Bang? Ya, dulu itu organisasi itu belum semasif yang sekarang. Jadi organisasi itu masih kalau masih satu kayak Indonesia, daerah-daerah. Kemudian di daerah itu kan punya organisasi. Kemudian ketika ada PPMI Mesir, itu organisasinya dibentuk dengan namanya DPD. Oh, DPD. Jadi kalau sekarang itu kan sudah dibubarkan DPD. Nah, itu kalau tidak salah DPD itu dibubarkan pada tahun 1617 kalau tidak salah, pada zamannya Presiden Abdul Ghaffur Mahmudin, Bang Abdurrahman Mahmudin Al-Si. Nah, waktu itu DPD karena memang semuanya sudah berpusat di Kairo, akhirnya banyak daripada teman-teman yang tinggal di Alexandria ataupun Mansuro ataupun di Tonto ataupun di Tafana Ashraf, itu semuanya kan udah kembali semua. Akhirnya karena sudah sedikit, akhirnya difokuskan di Kairo ya. Di Kairo seperti itu. Nah, teman-teman, seru nih. Ternyata kita baru dengar istilah DPD tadi, yang mana mengkoordinir teman-teman yang ada di daerah lain, kayak Betul. Luxor, Alek, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia pun itu kan sekarang masih ada DPD, ada MPR, ada DPR, betul. Dan DPD pun juga masih ada sekarang. Iya, betul. Nah, menarik nih teman-teman. Nah, kalau untuk berkaitan dengan Senat tadi, Bang,
Dan di PPMI kan ada keilmuan ya, Menko 1, Menko keilmuan. Nah, adanya senat ini yang seperti Abang ketahui bagaimana? Adanya senat, sejarahnya senat, dan untuk apa sih senat ini ada? Nah, boleh Bang? Ya, yang intinya bukan untuk makan-makan ya. Iya. Jadi sebenarnya perbedaan antara keilmuan yang di PPM Mesir, Iya. kemudian keilmuan yang ada di Senat, itu memang ada apa? Kalau di dalam kita belajar usul fiqh itu kan ada al-am wal khas kayak gitu kan, ada iya, am, iya. ada khas kayak gitu kan. Ada nasih, ada mansuh. Nah, itu yang terkena mansuh itu yang DPD tadi. Yang nasihnya PPMI. Iya, betul. Jadi kalau khususnya untuk di Senat sendiri, Iya. keilmuan itu lebih berfokus kepada intelektualitas terhadap akademik yang ada di kuliah. Oh. Nah, itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya Senat ini kan sejarahnya sangat panjang. Bahkan Senat Syariah itu sendiri yang sebelumnya kami pernah berada di sana, itu sampai sekarang sejarahnya itu masih bergulir. Jadi dari dulu Senat itu dari Syariah wal Qunun, kemudian terpisah menjadi Syariah Islamiyah, kemudian ada informasi kemarin yang minta teman-teman nelpon bagaimana kalau digabungkan kembali, Iya, kan betul. seperti itu kan. Nah, yang kemudian kalau kami melihat PPMI itu lebih ke pengembangan. Pengembangan ya. Pengembangan ya, bukan perkembangan ya. Iya. Kalau perkembangan itu banyak isu yang nanti. Ini pengembangan. Iya. Jadi kalau dalam istilahnya itu kan dalam keilmuan itu kan ada ilmu dasar, kemudian ada ilmu mutawasid ataupun tingkat menengah, mubtadi, mutawasid dan lain sebagainya. Sedangkan juga ada ilmu wawasan seperti itu. Kan sebelumnya kita ketahui juga ada perbedaan antara ilmu dan maklumat. Nah, ini lebih contohnya kayak gini. Ada ilmu kan ada maklumat. Ma huwal ilmu wa ma huwal maklumat kayak gitu kan. Kalau ilmu itu sesuai yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itu harus dituntut. Harus ada gurunya, harus bertalaki. Misalnya ada guru, kita duduk dibacakan, kita bertanya kepada guru. Itu yang disebut dengan ilmu. Kita mendapatkan ilmu. Beda dengan maklumat. Nah, progres Senat itu sendiri, dia ketika di kuliah sudah berhafal dengan ilmu, kemudian mana yang belum paham tadi, itu akan diadakan bimbel ataupun diskusi. Nah, akhirnya ada pengembangan. Sedangkan kalau kita lihat keilmuan PPMI itu sendiri, kalau saya lihat sejauh ini ya, mulai dari 2014 saya datang ke sini, itu lebih kepada maklumat dan pengembangan. Misalnya ada ilmu tatbiki misalnya. Mereka membuat seminar, itu kan bentuk daripada maklumat. Maklumat yang perlu kita ketahui atau wawasan yang perlu kita ketahui juga seperti itu. Nah, luar biasa. Ternyata PPMI ini am ya Bang. Kalau Senat baru khos. Ya, am wal khos. Sama kayak DPD tadi kan, Iya. nasihul mansuh. Oke. Nah, Abang kan pernah terjun langsung di Senat, khususnya Senat FSI, Syariah Islamiyah, dan sebagai ketua juga ya Bang, ketua Senat tahun 2018 ya, tahun 2019. Nah, sebagai Abang ketua Senat, apa sih pengalaman yang berbeda mungkin dari tahun lalu sampai tahun sekarang gitu? Tahun lalu atau tahun lalu pas zaman saya atau tahun sebelumnya atau bagaimana? Nah, mungkin bisa dari tahun sebelumnya, kemudian tahun Abang, dan tahun sekarang gitu. Oke, jadi memang Senat itu dia kalau di PPMI itu kan masuk bagian otonom ya, bagian otonom. Sama kayak kekeluargaan dia kan juga otonom. Dia punya regulasi khusus juga di sana. Hanya saja dinamikanya juga sama. Bahkan dulu terkait dengan pertanyaan, saya perinci dulu ya pertanyaan sebelum tadi terkait dengan bagian keilmuan ya. Dulu kita pernah, ketika zaman saya itu pernah ada kita keberatan juga dengan PPMI. Apa keberatannya? Jadi Senat itu hampir dimatikan dulu.
Nah, tapi dimatikan secara halus. Jadi kalau kita kerja di perusahaan itu, kalau kita tidak senang dengan karyawan, kita buat karyawan itu tidak betah. Betul. Supaya karyawan itu cepat keluar, seperti itu. Nah, dulu pernah juga terjadi PPMI ingin ambil alih terkait dengan program senat, yaitu bimbel dulu. Sebenarnya bukan ambil alih kalau bahasanya, kerjasama. Tapi ini kalau sudah diambil PPMI kan senat apa kerjanya, kayak gitu kan? Iya betul juga. Masa ya nanti senat cuma seminar-seminar biasa. Sedangkan senat itu berfokusnya sebenarnya peningkatan keilmuan terkait dengan mahasiswa yang ada di sini. Karena setiap tahun itu sebenarnya itu pada tahun 16-17 dari data yang kita buatkan, waktu itu ada Pak Atikut juga, itu mahasiswa yang lulus itu cuma yang najah ya, itu sekitar 52%. Lebih dari setengah. Tapi lebihnya itu 2% kayak gitu. Tapi memang lika-liku senat itu sendiri agak panjang seperti itu. Misalnya dalam kisah organisasi kayak gini. Senat di Indonesia, senat di sini itu kan ada 4 sekarang kan. Ada Syariah, ada Usuluddin, kemudian Dirosat, dan ada Bahasa Arab. Dan sebenarnya senat-senat yang lain itu masih ada sebenarnya, cuma sedang tidak aktif. Mungkin akan aktif kayak Syariah wal Qanun, kemudian Kuliatul Ulum misalnya, dan lain sebagainya. Itu kan mereka sebenarnya bisa didaftarkan asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti itu. Nah, kalau untuk senat sekarang, Bang, menurut pandangan Abang gimana, Bang? Kan sekarang sudah luar biasa senat-senat mengadakan acara yang spektakuler lah di Nadi Shika. Nah, sebenarnya senat itu dari dulu ya, dari Iya. dulu sebelum saya itu memang senat sudah keren lah sebenarnya. keren ya. Sama kerennya kayak KMC. Karena memang waktu itu senat itu menjadi pusat dulu. Dulu misalnya Syariah wal Qanun, kan saya kan orang Syariah. Waktu itu Syariah wal Qanun dia punya diskusi khusus misalnya. Punya diskusi khusus untuk membuat misalnya ada permasalahan yang lagi viral nih. Kayak gitu. Mereka membuatkan sebuah diskusi bagaimana hukumnya terkait undang-undang negara, kemudian maupun hukum Islam. Kan kalau mereka konun itu kan lebih ke undang-undang ya, undang-undang. Kemudian kita yang dari Syariah ikut juga di sana terkait dengan hukum Islamnya bagaimana seperti itu. Kemudian memang sempat turun karena mungkin salah satu faktor turunnya itu temus mungkin. Karena memang temus itu kalau kita lihat suatu yang sensitif. Bahkan kan kalau kita lihat kan Adikbud pun pernah didemo gara-gara temus kan? Oh, pernah Iya. itu, Bang? Iya pernah. Kira-kira tahun berapa, Bang? 17-18. Zamannya Bang zamannya Bang Agus ya, Ustadz Agus ya. Iya. Sebelum Abdul Ghaffar kemudian seperti itu. Dan waktu itu kan organisasi-organisasi itu masih memang ketika mereka berjuang kan bukan karena temus kan. Ya memang karena hati nurani, mereka ingin berkembang dan lain sebagainya. Dan sekarang pun sama sebenarnya. Cuma ada hadiahnya temus. Nah, seperti itu. Dan ketika adanya temus dan senat itu tidak mendapatkan temus, maka orang itu beralih organisasinya. Misalnya ibaratnya kayak gini. Kalian berjuang di senat untuk kalian berjuang di senat untuk wawasan, untuk organisasi yang tulus, melawan orang yang berorganisasi dengan tulus di kekeluargaan plus dapat temus. Ya kira-kira yang menang. Ibaratkan. Jadi kayak gitu ya. Jadi sehingga waktu itu pernah senat itu turun, kemudian bangkit kembali. Kalau saya lihat bangkitnya kembali itu setelah ada dana insentif yang diperjuangkan. Jadi kalau dulu dana yang dari PPMI itu hanya sedikit, hanya 1.000 pon. Dan iuran pun tidak ada waktu itu sehingga ketika zaman saya itu hanya ada 1.000 pon untuk satu periode. Kalau sekarang 1.000 pon itu
ya kira-kira bisa lah untuk ongkos ke Alek berdua. Dulu itu kalau kita rupiahkan 1 juta itu 1.000 pon itu 1.500.000. Kalau sekarang 1.500.000 itu berapa? Udah 3 ribuan bang. Sekitar 3.000 pon. Nah, sekitar kalau kita ikutkan kursnya ya sekitar Iya. 3.000 pon seperti itu. Sehingga organisasi itu kan mandek, nggak ada dana itu kan mandek. Iya betul. Lu bermateri, Ya. Untuk materi. nggak canda aja. Ya. Jadi sehingga ketika zaman kita itu ketika ada pembahasan undang-undang dan apa namanya undang-undang PPMI itu ada senat. Waktu itu ada saya, ada kami, ada Arif Mukni, demisioner PPM Mesir, kemudian ada juga Ustadz Ghazali, ada juga Ustadz Afri yang dari Dirasat. Akhirnya kita meminta dana lebih daripada PPMI. Oh. Kalau kita tidak dapat tembus nggak apa-apa, karena kita bukan orang yang kuat. Nggak dapat tembus nggak apa-apa, asalkan ada dana insentif per semester seperti RAPBO yang ada di PPMI. Dan katanya sekarang sudah berjalan katanya. Yeah. Ada insentif itu. Sehingga ketika ada insentif tersebut, mulai berkembang. Dan juga sekarang di Senat itu sudah ada filosofinya tersendiri. Oh. Jadi misalnya sistem dan filosofi tersendiri. Kalau misalnya kita lihat hobi bola, Hobi bang. hobi, Iya. suka Al Nassr atau Barca? Kalau sekarang bersama sih bang. Barca. Tapi kalau suka Barca, suka Miami. Kalau sekarang Miami bang, karena udah misinya pindah ke Miami. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Barca itu kan filosofinya kan tiki taka kan. Iya. Nah, kemudian kalau di Senat itu, kalau yang di Syariah itu kita buat filosofinya itu kaderisasi. Makanya makanya ketika ada organisasi menurun, itu biasanya kaderisasi mandek. Bahkan kita tahu PPMI itu pernah terjun bebas dulu sampai berapa dekade, itu calonnya cuma 1. Artinya di sana perlu kita perbaiki misalnya. Orang misalnya Mesir sendiri, seotoriternya Mesir ini yang kita tahu, calon presidennya 2. Iya. Masa ya kita PPMI calon presidennya cuma 1 kayak gitu. Dan itu beberapa dekade ya kan. Berarti ada yang perlu diperbaiki di kaderisasinya. Dan Senat mengadopsi daripada itu kaderisasinya. Jadi misalnya kita lihat ketua selanjutnya cuma ada 1 pencalonan. Berarti ini ada yang tidak beres. Gitu. Sehingga kita lihat naik sekarang bikin acara di Solah Kamil, bikin acara dimanapun itu yang besar, itu salah satunya mungkin di kaderisasinya, dan yang kedua mungkin efek dari visualisasinya mungkin. Sekarang kan mahasiswa sekarang visualisasinya bagus, udah ada apa yang namanya podcast ya, Ya. podcast Ngesai. Ngobrol santai. Nanti ada podcast kohwah. Dan Iya. teman-teman sekarang itu sudah banyak bisa visualisasinya sudah sangat bagus. Mulai dari cara nulis captionnya bagus, edit videonya bagus, dan itu sebenarnya sangat membantu dalam organisasi sebenarnya. Iya. Tadi mau bilang masalah materi Senat. Kan kalau organisasi yang nggak bermateri, lawan organisasi yang bermateri. Ya, dengan ada temus. Ya. Pasti kalau acara organisasinya yang temus menang. Nah, Tapi menurut gue enggak. oh. Nah, kalau perihal keilmuan. Kalau perihal keilmuan. Iya. Nah, ada anggaran dari PPMI. Ya, kemungkinan tidak cukup buat teman-teman Senat. Nah, ada nggak anggaran dari hal yang lain mendukung perjuangan dari teman-teman Senat sendiri? Kalau ketika zaman saya waktu itu, ketika zaman kami ya, karena kan kalau kita berjuang bukan sendiri daripada teman-teman semuanya kan. Iya. Pada zaman kami itu termasuk Ustadz Arif Mugni, Ustadz Afri, Ustadz Al-Ghazali, ketika kami juga, itu memang adiknya mendukung. Lo boleh punya temus, tapi kita punya adik kayak gitu. Iya. Jadi Iya. Pak Usman Shihab waktu itu sangat mendukung terkait dengan acara-acara keilmuan. Makanya kalau dulu Pak Usman Shihab ketika masih
menjadi adik itu sebenarnya senat itu berjaya. Walaupun tidak ada temus dan tidak ada keuangannya serk dan mandek misalnya seperti itu. Karena dan itu terbukti dari proses kenajahan. Dari kenajahan dibandingkan, kan biasanya ada rekapitulasi misalnya. Kita ambil dari kuliah data-data dari kepada teman-teman yang misalnya nilai jahit, nilai mumtaz, yang rosip, kemudian kita bandingkan. Pada tahun sebelumnya itu tidak sampai 50%. Ini khusus yang syariah ya. Iya. Kemudian ketika zaman kami itu 52%. Wah, luar biasa ternyata. Lebih dari setengah 2%. Luar biasa berarti Bang, perjuangan teman-teman senat semua gitu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang PPMI, baik sejarahnya, polemiknya, dan sistemnya. Kemudian membahas tentang senat. Nah, kalau Bang, di organisasi kan juga ada organisasi-organisasi mahasiswa di kampus-kampus Indo. Nah, perbedaan dan perbandingannya dengan organisasi yang ada di Masisir gimana menurut pandangan Abang? Demonya sedikit. Iya. Salah satunya itu ya, Bang. Salah satunya itu. Walaupun sebenarnya mahasiswa Indonesia itu kan dulu pernah demo ya. Itu perihal temus. Oh. Karena temus itu sebenarnya adik pada zaman saat itu orangnya objektif sebenarnya. Jadi temus itu objektif tapi tidak mengetahui kearifan lokal, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Karena dimanapun bumi dipijak, di sana langit dijunjung seperti itu. Kalau kita lihat kan misalnya teman-teman yang ada di Indonesia, mereka fokus, kalau kita lihat secara yang ada di mana ya, di media massa misalnya, ataupun yang sama-sama kita ketahui lah, mereka itu punya sikap terkait dengan keputusan-keputusan pemerintah. Misalnya ada undang-undang yang baru disahkan, undang-undang prakerja, mereka akhirnya berembuk, kemudian membuatkan daripada rangkuman, kemudian apa yang perlu dibenahi, akhirnya mereka ikut mengajukan terkait undang-undang itu kepada pemerintah supaya ditinjau ulang seperti itu. Betul. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk secara umum mahasiswa di luar negeri, mereka lebih kepada membuat daripada ide-ide, kemudian ide-idenya itu diserahkan kepada pemerintah, seperti yang pernah kami rasakan ketika ada simposium yang ada di Mesir pada waktu itu, pada tahun 1819 kalau tidak salah. Itu kan ada beberapa poin cita-cita daripada PPI luar negeri, kemudian diserahkan kepada pemerintah seperti itu. Sedangkan kalau untuk di Masisir itu sendiri, mereka lebih fokus kepada keilmuan sebenarnya. Keilmuan. Tapi untuk masalah politik tidak bisa kita pungkiri juga, Bang. Organisasi di Mesir juga luar biasa pergerakannya gitu, ada. Sebenarnya betul sekali. Makanya politik di Mesir, khususnya PPMI tadi, itu sebenarnya ada yang fenomenal sebenarnya. Yang fenomenalnya itu Ustadz Iqbal itu bisa jadi ketua PPMI, itu fenomenal. Itu kalau ya betul. Itu kalau Opung Luhut bilang itu, kalau di Indonesia kita tahu semuanya ya. Ya tahu. Itu menteri apa? Kemaritiman ya? Iya, Kemaritiman. Beliau menyampaikan ketika perihal mencalonkan diri menjadi presiden ataupun wakil presiden. Saya sadar diri, saya bukan orang Jawa kan. Kalau di misalnya di Masisir kan seharusnya kayak gitu juga. Karena memang KMJ kan dikit orangnya. Kemudian kalau di Masisir itu kan hak suara itu kan satu orang punya satu hak, kan kayak gitu. Sehingga mau nggak mau itu udah pasti kalah kayak gitu. Tapi fenomenal Ustadz Iqbal itu bisa jadi presiden PPMI. Bisa jadi presiden PPMI. Yang padahal pas zaman itu sampai KMJ, kalau kita lihat misalnya, itu pernah sampai 0 suara waktu itu ketika pemilihan umum. Orang KMJ tidak ada satu sama sekali yang nyoblos waktu itu. Karena waktu itu, karena jumlah orang KMJ
sedikit, misalnya sekitar 70 orang waktu itu. Kemudian pas liburan semuanya rihlah semuanya. Jadi 70 orang itu ikut semuanya. Akhirnya tidak ada yang jomblo sama sekali karena orangnya dikit. Sampai segitunya seperti itu. Menarik sekali. Fenomenal Ustadz Ahmad Iqbal tadi. Dari keluarga kecil bisa jadi presiden PPMI. Mungkin kita bisa minum dulu, Bang. Sudah panjang lebar kita membahas tentang politik PPMI, Senat. Nah, kalau seandainya ada peran politik di Indonesia, ada peran... Tapi shaynya manis ya? Kayak janji ke keluargaan. Seperti janji dia ketika mau nyepres. Nah, kita lanjut lagi. Kalau ada peran politik di Indonesia, Bang. Nah, apa sih peran dari kita tadi selain ide? Nah, atau ada juga kita kayak di sini demo-demo atau apa gitu. Kemungkinan nggak? Maksudnya peran bagaimana nih? Ada problem di Indonesia kayak pemilu. Nah, ataupun kasus-kasus yang lain. Contohlah pemilu. Nah, yang akan diselenggarakan tahun depan. Nah, euforia politiknya di Mesisir ada juga nggak, Bang? Saya lihat kalau dari zaman dahulu tetap sama euforianya. Orang akan melihat dari kinerja ikut di PPMI, sama kekeluargaannya banyak jumlahnya atau enggak, sama mobilitasnya sebenarnya. Kira-kira mobil ketika penyebutan masanya lebih daripada 3 atau enggak, itu aja. Nah, kalau untuk partai-partai, Bang, ada juga nggak di sini, Bang? Kan tahun depan mau pemilu presiden Indonesia. Oh, untuk di sini? Iya. Untuk Mesisir itu karena kita lebih kepada intelektualitasnya tinggi ya. Itu sebenarnya lebih objektif sebenarnya. Jadi boleh jadi misalnya orang yang organisasinya hijau tapi milihnya biru. Ya, betul. Betul kayak gitu kan. Ataupun orang yang berorganisasinya berwarna merah itu memilihnya hijau seperti itu, ataupun sebaliknya seperti itu. Karena memang Mesisir itu objektif dan tingkat objektifnya itu mungkin didasari dengan kita sudah belajar di Al-Azhar, sudah biasa belajar tentang perbandingan, khilaf fikih kayak gitu kan udah biasa kayak gitu. Khilaf di dalam hukum aja bisa membedakan ya, Bang. Iya. Apalagi dalam presiden. Ya, menarik sekali teman-teman semua berkaitan dengan politik yang ada di Mesisir, yaitu PPMI Mesir, Senat, maupun perbandingan dengan politik yang ada di kampus-kampus Indo maupun di kampus-kampus kita sekarang ya, Bang, di kampus Al-Azhar dan pergerakan mahasiswa Indonesia di Mesir. Nah, itu mungkin teman-teman semua. Sekali lagi makasih ya Abang Hafiz. Ya. Luar biasa dari pengalaman beliau, dari sejarah yang beliau ceritakan, bisa membuat kita yang bagi anak organisasi lebih semangat berorganisasi, dan bagi anak-anak yang di organisasi lebih semangat lagi gitu ya, Bang. Ya, sekian, terima kasih dari Ngesai obrolan santai kita pada kali ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, Bang, bertatap muka lagi dan bisa berbincang lagi gitu. Terima kasih banyak, Bang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.